mengucapkan terima kasih banyak pada Bu Yayat ya, yang bisa berkenan hadir dan mengisi di acara webinar ini. Mudah-mudahan nanti semua peserta dapat mendengarkan paparan dan penjelasan yang disampaikan oleh Ibu Yayat Inayati, yang memang temanya itu sebetulnya menurut saya ini sangat penting sekali ya. Nah, ketika di awal mahasiswa mengungkapkan tentang tema ini, ya, tentang infeksi menular seksual, sebetulnya awalnya saya balik bertanya nih ke mahasiswa, kenapa kok milih tema ini gitu kan ya. Saya malah menganggap bahwa sekarang itu kan musimnya lagi COVID gitu ya. Nah, kenapa temanya agak mengarah ke COVID seperti itu. Nah, kemudian mahasiswa menjelaskan, Opa ini walaupun misalkan ini tidak COVID, tapi sebetulnya ini sangat penting dan memang terjadi di masyarakat. Nah, itu kan saya baru tahu ya, ternyata memang istilah infeksi menular seksual ini gitu kan ya, yang sebetulnya ini sudah jadi isu ya sejak ternyata merebak, nah apalagi di Provinsi Banten. Makanya saya pikir saya sangat mengapresiasi pada mahasiswa yang telah berupaya gitu ya untuk menyelenggarakan webinar ini terkait dengan infeksi menular seksual. Yang saya pikir ketika terjadi COVID, kita juga tidak terlena dengan COVID, kemudian melupakan hal-hal krusial yang mungkin itu sebetulnya terjadi di sekitar kita. Nah, saya pikir tidak terlalu banyak yang bisa saya sampaikan. Ya, intinya saya ingin mengucapkan selamat kepada mahasiswa yang telah bisa menyelenggarakan kegiatan webinar ini. Terus terang ini di kegiatan KKN yang istilahnya di masa pandemi ini, webinar ini menjadi tren ya. Mungkin Bu Yayat. Jadi ini saya sekali lagi ingin benar-benar mengapresiasi dan berterima kasih pada Bu Yayat yang memang telah berkenan untuk bisa mengisi di acara KKM ini. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, ya kan ya. Dan sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada semua peserta. Mari kita simak pemaparan yang akan dijelaskan oleh Bu Yayat dan seperti apa sih sebetulnya yang terkait dengan penyakit seks menular ini, gitu kan ya. Terutama yang barangkali tidak disadari itu terjadi di lingkungan kita. Dan sebelumnya Bu Yayat dan mungkin yang lainnya, saya juga mohon maaf tidak bisa bersama-sama dengan Ibu dan yang lainnya di webinar ini, karena saya juga di jam 9.30 harus memandu acara di jurusan ini, ya, sebagai pemandu acara di kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh jurusan pendidikan matematika. Intinya tetap saya tadi mendukung banget terhadap kegiatan ini dan saya harapkan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat mengikuti seminar semuanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu Yayat ya. Izin karena harus langsung masuk ke ruangan lagi. Mangga Bapak. Iya. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih kepada Bapak sama-sama. Dr. Sukirwan MPD yang telah menyampaikan sambutannya. Terima kasih banyak Pak. Untuk selanjutnya, sebelum ke acara penyampaian materi webinar, saya akan membacakan kembali tata tertib dari peraturan webinar ini. Nama peserta dalam webinar ini harus menggunakan nama asli. Peserta harus berperilaku sopan dan tidak membuat kegaduhan saat webinar berlangsung. Peserta diharapkan untuk mematikan suara atau di-mute selama proses webinar berlangsung. Jika ada peserta yang tiba-tiba live saat berlangsungnya webinar, maka kami tidak akan accept to join meeting kembali tanpa adanya konfirmasi yang jelas. Jadi konfirmasinya bisa di grup WA ya teman-teman. Sesi pertanyaan dibuka pada saat moderator sudah mempersilahkan dengan format nama,
instansi, dan pertanyaannya. E-sertifikat hanya dibagikan bagi peserta yang mengikuti acara dari awal sampai akhir webinar di akhir acara. Dan e-sertifikat akan diberikan melalui akun email yang sudah terdaftar paling lambat seminggu setelah webinar. Nah, mungkin itu aja teman-teman peraturannya. Jadi selama materi berlangsung diharapkan di-mute ya, supaya penyampaian dari Ibu Yayat bisa lebih jelas. Oke, selanjutnya sebelum ke materi webinar, saya akan memperkenalkan moderator yang akan membimbing pemateri hari ini. Saya akan membacakan CV-nya, yaitu nama Nida Almatul Firdausna, tempat tanggal lahir Cilegon 28 Oktober 1999, alamat Lingciorawase, Kelurahan Kota Sari, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, riwayat pendidikan SDN Anyar 1, SDN Grogol 1, MTS Negeri 1 Cilegon, MAN 2 Cilegon, dan Untirta. Pengalaman organisasi OSIS MTS Negeri 1 Cilegon, Rohis MAN 2 Cilegon, Untirta Hijrah Community, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Untirta. Achievement, pemain terbaik futsal Putri MAN 2 Cilegon, runner-up Duta Jilbab Untirta 2019, Duta Berbakat Pendidikan Bahasa Inggris 2019, Delegation of Australia E-Course Program Studi Internasional, dan moto hidup, birds don't just fly, they fall down and get up. Nobody learns without getting it wrong. Media sosialnya @nida.firdausna. Mungkin teman-teman ada yang mau follow. Ya, itu dia moderator kita hari ini. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada Saudari Nida. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kedengaran ya? Suaranya kecil nih. Kalau di saya suaranya kecil. Oke, udah. Sudah kedengaran. Ya, untuk teman-teman nanti kalau mau bertanya langsung bisa kirim via grup aja pertanyaannya sesuai format tadi. Nah, interaksi pertanyaan. Via itu aja, komentar. Baik, teman-teman sudah kedengaran ya? Oke. Oke, terima kasih kepada MC yang telah membuka acara webinar pada pagi hari ini. Izin memperkenalkan diri kembali, saya Nida Almatul Firdausna berperan sebagai moderator yang akan memandu acara webinar pada pagi hari ini. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa KKM tematik 48 kali ini menyelenggarakan webinar kesehatan dengan mengusung tema aksi bersama cegah infeksi menular seksual, yang mana materi IMS ini akan dipaparkan oleh Ibu Yayat Inayati selaku pemegang program HIV/AIDS dan IMS dan pemegang program Perkesmas dari Kecamatan Grogol, Kota Cilegon. Namun sebelum kita beranjak ke materi inti, izinkan saya untuk membacakan CV dari pemateri terlebih dahulu. Nama Ibu Yayat Inayati, Sarjana Keperawatan, alamat Lingkungan Masigit, RT 3 RW 1, Kelurahan Kota Sari, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon. Riwayat pendidikan SDN Grogol 1, SMPN Cibeber, SMA PGRI 1 Serang, Akper Andalusia Jakarta, Stikes Falatehan, Stikes Yatsi Tangerang, kerjaan PNS, dan prestasi perawat teladan Kota Cilegon tahun 2019. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Ibu Yayat Inayati untuk memaparkan materinya. Kepada Ibu Yayat, saya persilahkan.
Terima kasih. Apa kabar semuanya adik-adik mahasiswa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Bu. Sebelum acara ini presentasi saya buka, saya perkenalkan dulu ya. Nama saya Tina Yati, saya bekerja di Puskesmas Grogol sebagai pemegang program HIV/AIDS dan IMS. Terima kasih kepada adik-adik dan Bapak dosen yang sudah memberikan waktunya kepada kami Puskesmas Grogol untuk memberikan materi tentang kesehatan. Tetap semangat ya adik-adik ya, walaupun kita di masa pandemi, tapi kita perlu mengetahui tentang kesehatan ya. Kenapa saya ambil tadi materi IMS? Karena yang telah tadi disebutkan sama Bapak Sukirman bahwa IMS itu adalah infeksi menular seksual itu belum diketahui oleh semua. Dan IMS itu bisa menyerang siapapun, baik anak sekolah, anak mahasiswa, dewasa, remaja, ibu-ibu, bahkan yang sudah berumah tangga, bahkan ada yang masih anak sekolah pun sudah kena IMS. Sudah banyak pasien yang konsultasi dengan saya dan di Puskesmas Grogol karena mereka tidak mengetahui apa sih efek dari pergaulan bebas. Nah, nanti di sini saya akan jelaskan tentang bagaimana apakah itu IMS, cara pencegahan, dan bagaimana cara mengobatinya. Boleh lanjut slide-nya? Kita mulai ya. Infeksi menular seksual atau disebut dengan IMS. Slide. Nah, di sini adalah infeksi IMS itu adalah pertama merupakan penyakit kelamin. Ya, biasanya diserang itu tentang kelaminnya. Kedua itu biasanya IMS itu disebabkan oleh beberapa faktor, bisa karena kuman, bakteri, jamur, bahkan karena virus. Yang karena virus ini yang biasanya sangat berbahaya. Ini menularnya melalui hubungan seks. Biasanya ditularkan melalui hubungan seks yang beresiko tinggi atau hubungan seks yang lanjut. IMS merupakan suatu penyakit kelamin, infeksi disebabkan oleh bakteri, virus, jamur yang ditularkannya melalui hubungan seks. Hubungan seks itu bisa berbagai macam. Ada yang melalui genital dan genital, laki-laki dengan perempuan. Ada yang melalui orogenital, itu biasanya dilakukannya oleh laki-laki dan laki-laki, bisa dengan oleh laki-laki dan perempuan juga. Atau yang dilakukan oleh anogenital. Anogenital itu seks yang dilakukan oleh laki-laki dan laki-laki yang biasanya dipakai oleh adalah anus atau dubur ya. Sering tidak menunjukkan gejala terutama pada wanita. Lanjut. Perilaku yang mempermudah penularan IMS pertama adalah berhubungan seks yang tidak aman. Ini berhubungan seks yang tidak aman itu artinya berhubungan seks yang bukan pasangannya, atau dia berhubungan seks bebas dengan siapapun, atau dia berhubungan seks yang pasangannya memang sudah beresiko IMS atau hubungan seks yang tidak menggunakan kondom. Kedua, itu yang ganti-ganti pasangan. Ganti-ganti pasangan ini biasanya orang yang sudah berumah tangga, dia kawin, cerai lagi, menikah lagi, cerai lagi, itu yang namanya ganti-ganti pasangan, atau yang dilakukan oleh orang-orang yang
pekerja seks. Yang ketiga, prostitusi sama dengan pekerja seks, ini sangat resiko sekali. Di samping penularan IMS juga penularan HIV-nya. Kenapa? Karena memang HIV hidupnya ada di dalam cairan vagina dan cairan sperma pada laki-laki. Yang keempat, melalui anal seks. Kenapa? Anal seks sangat berbahaya, baik dari IMS ataupun dari HIV-nya, karena di anal itu tidak ada pelumasnya. Jadi pada saat melakukan hubungan seks terjadilah iritasi atau apa ya, luka, sekitar anusnya itu ada luka. Pada saat ada luka itulah virus atau bakteri yang melalui pasangan kita bisa masuk ke tubuh kita. Lanjut. Penyebab bakteri macam-macam dari IMS itu banyak. Pertama dari bakteri. Bakteri itu bisa disebabkan, ini nama-nama bakteri ya, nama-namanya bagus-bagus ya. Neisseria gonorrhoeae atau disebut dengan kencing nanah, Chlamydia, bagus ya namanya ya, Chlamydia trachomatis, Treponema pallidum, sifilis atau raja singa, Gardnerella vaginalis, Haemophilus ducrevi, Donovania granulomatous, Mycoplasma homonis, Ureplasma urelsicum. Ini adalah nama-nama bakteri penyebab terjadinya IMS. Lanjut. Nah, ini salah satu dari penyebab dari IMS itu adalah disebabkan oleh bakteri, contohnya penyakitnya namanya gonorrhea atau kencing nanah. Biasanya ini terjadinya kencing nanah itu lebih jelas pada laki-laki daripada wanita. Kenapa? Karena pada laki-laki biasanya keluar cairan seperti cairannya itu seperti putih kental ya, dari kemaluan laki-laki dibandingkan pada perempuan. Karena pada perempuan itu banyak cairan juga, jadi keluhannya tidak seperti pada laki-laki, lebih jelas. Wanita seringkali gejalanya ringan atau tanpa ada gejala sama sekali, padahal dia memang terinfeksi IMS, tapi pada wanita tidak terlalu kelihatan gejalanya dibandingkan dengan laki-laki. Gejala biasanya pada pria timbul 2-7 hari setelah rasa sakit kencing. Biasanya didahului dengan rasa kencingnya sakit, keluar cairan pada penis, kadang disertai dengan anyang-anyangan. Tahu ya anyang-anyangan ya? Yang kencingnya sedikit-sedikit tapi tidak lancar. Ujung penis biasanya kemerahan dan bengkak. Ini terutama pada laki-laki ya, tanda dan gejala yang disebut dengan gonorrhoea atau kencing nanah itu. Nah, ini adalah contoh gonorrhoea atau konjungtivitis pada bayi. Nah, pada bayi ini biasanya ditularkannya oleh ibu. Pada ibu hamil yang mengidap gonorrhoea atau sifilis atau penyakit IMS itu bisa mengakibatkan seperti ini kepada bayi yang akan dilahirkannya nanti, bahkan bisa mengakibatkan kebutaan. Ini adalah salah satu contoh aja foto bahwa bayi ini tertular dari ibunya. Pada saat hamil, ibunya mengidap IMS dan tidak diketahui penyakitnya karena memang pada wanita tidak terlalu kelihatan keluhannya, sehingga pada saat lahir bayinya terkena gonorrhoea konjungtivitis. Jadi pada matanya dia merah, bahkan sampai penuh dengan lendir, bahkan bisa mengakibatkan kebutaan. Makanya dari pihak Pemda Cilegon, itu semua ibu hamil wajib diperiksa terutama HIV sifilisnya, karena untuk mencegah penularan ke bayi yang akan dilahirkannya nanti. Slide. Lanjut. Lanjut. Bentar ya Ibu, ini lagi ganti.
Oh iya. Ibu bentar, Ibu lagi ganti akun buat nge-share screen-nya. Oke, baik. Oh ya teman-teman, sekiranya yang sudah memiliki pertanyaan bisa langsung ditulis aja di kolom komentar ya, nanti di akhir materi akan saya bacakan satu persatu dan dijawab oleh Ibu Yayat sendiri. Kita lanjut ya. IMS yang disebabkan oleh yang ini ada chlamydia atau uretritis non-spesifik. Biasanya disebabkan oleh bakteri chlamydia. Gejalanya dapat menyerang laki-laki maupun perempuan. Biasanya terjadi pada semua usia, baik dewasa, tua, muda, dan remaja. Pada perempuan biasanya terjadi pada radang leher rahim, walaupun infeksi biasanya tanpa gejala radang panggul atau kemandulan. Infeksi mata mungkin menyerang bayi yang dilahirkan wanita yang terinfeksi IMS tadi. Seperti contoh yang tadi gambar ya, bayinya kena infeksi dari IMS tadi bisa mengakibatkan matanya bisa kebutaan, dia matanya konjungtivitis penuh dengan lendir, bahkan bisa mengakibatkan daripada kebutaan si bayi tadi. Yang ketiga disebabkan oleh bakteri tadi ada sifilis atau raja singa, biasanya disebutnya dengan raja singa, disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum, menyerang dewasa maupun muda. Penularan melalui kontak langsung dengan luka di kulit, dengan selaput lendir atau cairan tubuh selama senggama. Gejalanya luka muncul beberapa minggu setelah tertular. Biasanya ini berbentuknya luka ya, kalau sifilis ada yang berbentuk luka, ada yang kalau dia masih awal, dia belum berbentuk luka. Tapi kalau sudah sifilisnya lanjut, biasanya sudah berbentuk luka. Luka muncul beberapa minggu setelah tertular. Luka biasanya tidak sakit di tempat hubungan pertama terjadi. Kuman masuk aliran darah dalam waktu sampai 3 bulan tahap yang IMS tahap kedua. Tahap ketiga dapat menyerang SSSP atau sistem saraf pusat, bisa sistem kardiovaskular atau kelumpuhan dan kematian pada muda. Untuk mengetahui apakah kita terinfeksi sifilis atau tidak, itu dengan cara pemeriksaan lab tes serologi atau cairan cerebrospinal. Lanjut. Selanjutnya adalah kankroid atau ulcus molle disebabkan oleh Haemophilus ducreyi. Luka kankroid sangat menular, ini sangat menular sekali ya. Kalau ada orang terdapat luka karena dia memang IMS atau hasil sifilis yang positif, ini sangat menular kalau kita kontak langsung dengan orang tersebut. Gejalanya biasanya lukanya bernanah atau memborok akut dan sakit di bagian kelamin. Luka muncul 3-5 hari setelah tertular. Ditandai adalah pembengkakan sakit di daerah kelenjar setempat. Pada wanita umumnya tanpa gejala,
diagnosa melalui pembiakan untuk mengetahui apakah kita terkena lupus mol itu dengan melakukan pemeriksaan cairan atau dari cairan noka tersebut. Lanjut slide. Nah, penyebab yang kedua yaitu yang disebabkan oleh virus, bisa karena herpes simplex virus atau dengan HIV. Yang HIV ini yang sangat berbahaya ya, kenapa? Karena biasanya orang yang kena HIV itu sangat resiko tinggi terkena IMS juga. Kenapa? Karena HIV itu kalau sudah masuk ke dalam tubuh kita, HIV belum bisa dimatikan ya, hanya bisa dilemahkan saja dengan cara minum obat antiretrovirus. Itu pun tidak membunuh virusnya, hanya melemahkan saja. Yang kedua yaitu herpes simplex virus juga bisa mengakibatkan IMS. Biasanya ini terjadinya pada alat kelamin baik laki-laki maupun perempuan. Herpes genital ini yang disebabkan oleh yang tadi ya, yang disebabkan oleh virus. Biasanya 20-90% ditemukan pada orang dewasa. Infeksi biasanya terjadi pada masa remaja. Melahirkan lewat vagina pasti menyebabkan infeksi parah pada bayi baru lahir. Jika ibunya ada herpes genital, kalau lahiran bayinya secara normal itu resiko tinggi, bayinya juga akan terkena. Gejalanya biasanya terlihat setelah 2-30 hari setelah melakukan hubungan seks. Gejala umum ada bintil kecil-kecil berisi cairan yang terasa sakit biasanya dan gatal pada alat kelamin ya, baik alat kelamin laki-laki maupun perempuan. Sebelum muncul bintil biasanya alat kelamin gatal dan terasa panas. Pengendalian stres dan gizi mengurangi dampak daripada herpes. Slide. Penyebab oleh jamur, IMS itu yang ketiga disebabkan oleh jamur, yaitu oleh jamur Trichomonas vaginalis. Disebabkan oleh protozoa, Trichomonas vaginalis itu menyerang usia sampai 16-35 tahun. Infeksi terjadi terus-menerus di saluran kencing pada perempuan. Gejalanya infeksi pada vagina mengeluarkan cairan berwarna kuning dan berbau tidak enak. Biasanya pada perempuan ya, peradangan sel kencing, biasanya ada rasa gatal dan sakit juga. Bisa mengetahui pemeriksaannya dengan mikroskopik dari cairan tubuh yang penderita. Bahaya daripada IMS tersebut, sekilas sebenarnya IMS nggak terlalu bahaya ya, tapi sebenarnya IMS itu kalau bahayanya itu banyak ya. Pertama bisa mengakibatkan radang panggul. Bagi orang yang terkena IMS, kalau tidak diobatin itu bisa mengakibatkan kemandulan, baik laki-laki maupun pada perempuan. IMS pada wanita sering mengakibatkan kerusakan janin dan kematian bayi. Ini pada ibu hamil ya. Kalau wanita itu terkena IMS, dia tidak mengetahui dan dia sampai hamil, itu bisa mengakibatkan kerusakan pada janin. Bisa janinnya lahir sebelum waktunya, atau keguguran, abortus ya, lahir keguguran sebelum bulannya sudah lahir, prematur, lahir rendah, bahkan sampai mengakibatkan kematian janin dalam kandungan. Yang kedua bisa mengakibatkan kebutaan, ini yang tadi ya, bisa disebabkan pada bayi infeksi mata neonatorum. Bayi yang baru lahir itu bisa mengakibatkan kebutaan jika ibunya terkena infeksi IMS. Pada pria terutama terjadi kemandulan, bisa tertular HIV atau hepatitis B. Lihat. Apa sih yang harus kita lakukan jika kita sudah terinfeksi HIV? Oh, ternyata saya gejalanya kok seperti ini ya. Apakah saya kena infeksi IMS? Nah, kalau kita sudah merasa kayaknya saya kena infeksi IMS nih, umpamanya ya. Nah, cepat berobat. Jangan mengobatin sendiri. Kenapa? Karena kalau seandainya IMS itu sampai berlarut-larut, itu bisa mengakibatkan infeksi panggul dan bisa mengakibatkan kemandulan. Ya, jangan melakukan hubungan seks selama pengobatan. Kalau seandainya sedang diobatin, jangan melakukan hubungan seks. Kalaupun memang mau melakukan hubungan seks, menggunakan kondom. Itu adalah satu-satunya alat yang untuk pencegahan penyakit ya. Jangan berhenti minum obat sebelum selesai pengobatan, karena biasanya dikasih antibiotik 1 dosis supaya penyakitnya supaya sembuh.
jangan berobat sendiri. Artinya kenapa? Bagi yang sudah punya pasangan, biasanya IMS itu dilakukannya mereka ada sih memang yang belum melakukan hubungan seks, dia kena IMS juga, tapi sebagian besar biasanya mereka yang kena IMS itu mereka sudah pernah melakukan hubungan seks. Nah, pada saat berobat itu dibawa pasangannya. Kenapa? Supaya dua-duanya diobatin. Kenapa? Karena kalau hubungan seks itu menularnya melalui hubungan seks, terutama yang sudah berkeluarga. Kalau yang sudah berkeluarga itu suami atau istrinya harus dibawa ke berobat juga, karena harus diobatin juga supaya tidak pingpong. Apa? Pingpong itu artinya penyakitnya, kalau sama istrinya doang yang perempuannya diobatin, yang laki-lakinya belum diobatin, nanti ketemu lagi, berhubungan lagi, itu istrinya akan terkena lagi. Jadi infeksinya seperti itu. Pakai kondom jika mau melakukan hubungan seks, ini bagi yang sudah berumah tangga. Lanjut. Nah, bagaimana sih cara pencegahannya supaya kita semua terhindar dari yang namanya infeksi seksual menular, itu sangat berbahaya akibatnya. Nah, pertama, untuk yang belum menikah, tidak melakukan hubungan seks, ya, ini sangat berbahaya. Di samping resikonya terkena penyakit IMS, juga bisa terkena penularan penyakit HIV, karena masih satu jalur ya. HIV sama IMS itu masih satu saudara, maksudnya masih satu penularannya juga masih sama, ya. Jadi untuk yang belum menikah tidak melakukan hubungan seks, itu salah satu cara pencegahannya, ya. Untuk adik-adik semua ya, setia kepada pasangan. Bagi yang sudah menikah itu setia kepada pasangan, artinya tidak melakukan hubungan seks di luar pasangannya, baik laki-laki maupun perempuannya. Itu adalah salah satu cara pencegahannya. Tidak bertukar alat pribadi dengan orang lain, artinya kita tidak menggunakan alat-alat pribadi orang lain dengan kita. Itu sangat resiko juga di samping penularan penyakit yang lainnya. Memakai kondom bagi pasangan beresiko, ini yang untuknya sudah berumah tangga. Kalau salah satunya memang sudah terinfeksi HIV atau IMS, itu yang beresiko ya. Jadi setiap mau melakukan berhubungan seks itu harus menggunakan kondom. Jauhi alkohol dan narkoba. Kenapa? Karena pada saat kita mabuk ya, dipengaruhi oleh alkohol atau narkoba, jika melakukan hubungan seks itu akan di luar seperti biasanya dan bisa mengakibatkan lecet pada alat kelamin. Nah, disitulah kuman dan bakteri akan masuk untuk penularannya. Memeriksakan diri jika merasa beresiko, jangan ditunda-tunda nanti lagi ya. Bagi adik-adik di wilayah Puskesmas Grogol, Kecamatan Grogol, bagi yang mau memeriksakan dirinya atau mau konseling ya, konsultasi tentang IMS, HIV, itu bisa datang ke Puskesmas Grogol. Pelayanannya setiap hari Kamis, jam kerja jam 8 sampai jam 12, itu untuk pendaftarannya ya. Tidak dipungut biaya yang mempunyai kartu keluarga Cilegon ya. Yang terakhir yaitu menjaga kebersihan tubuh, terutama menjaga kebersihan alat-alat kita ya. Slide. Terima kasih. Demikianlah paparan dari saya. Kalau nanti ada yang mau bertanya boleh, nanti insya Allah saya jawab. Nanti kalau ada yang mau konsultasi dengan saya boleh nanti datang ke Puskesmas Grogol setiap hari Kamis jam kerja. Ya, enggak, silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yayat yang telah memaparkan materi yang sangat luar biasa dan bermanfaat ya pastinya teman-teman. Baiklah, kita langsung saja beranjak ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Di mana di sesi ini saya akan mempersilahkan teman-teman yang ingin bertanya mengenai infeksi menular seksual untuk bertanya lewat kolom komentar. Nanti saya akan bacakan satu persatu. Sebenarnya sudah banyak yang bertanya nih Ibu ya. Bisa dilihat juga Ibu Yayat. Ya boleh. Nanti saya jawabnya satu-satu ya. Jadi biar bergantian ya. Ya, siap. Boleh. Ini pertanyaan pertama ada dari Nabila Nur Hidayati, Bu. Ya, bertanya untuk pemeriksaan IMS dengan gejala keputihan abnormal atau berbau itu kira-kira tindakannya apa saja ya Bu ya? Nah,
Kalau untuk IMS yang abnormal itu biasanya ditandai dengan IMS itu ya untuk perempuan ya, ini untuk perempuan keputihan ya. Biasanya munculnya seperti keputihan. Nah, pada perempuan itu keputihan itu bisa kita harus tahu. Dia keputihannya itu bisa karena bakteri, virus, kuman atau jamur tadi. Nah, untuk mengetahui yang keempat tadi, bakteri, kuman, dan jamur itu kita harus ambil sampel dari si keputihannya tersebut. Tapi bagi yang belum berumah tangga atau masih gadis, itu kita tidak melakukan pemeriksaan pengambilan sampel. Kenapa? Karena untuk pengambilan sampel itu, pengambilan sampel yang keputihan cairan itu dilakukannya dengan menggunakan alat yang dimasukkan ke dalam vagina. Bagi yang belum berumah tangga itu tidak diperbolehkan karena bisa merusak selaput untuk perempuan yang belum menikah. Tapi kalau yang sudah menikah, kita ambil sampelnya dengan melalui alat atau dimasukkan alat ke dalam alat kelamin perempuan itu adalah apa ya namanya kalau kita bahasanya spekulum, cocor bebek. Kita masukkan ke dalam, kita ambil cairannya. Nah, setelah kita ambil cairannya, kita periksakan ke laboratorium. Itu dengan menggunakan mikroskop, kebetulan di Puskesmas Grogol sudah bisa melakukan pemeriksaan IMS tersebut. Nah, dari situ nanti kita ketahuan apakah ini dari IMS tersebut infeksi karena bakteri, kuman, atau jamur. Kalau sudah ketahuan hasilnya, itu baru kita kasih obat sesuai dengan hasil pemeriksaannya. Nah, kalau untuk pemeriksaan dari hasil virus, apakah kita terinfeksi dari virus, itu dengan pengambilan darah. Dari pengambilan darah vena, itu kita periksa di laboratorium, kita cek virusnya, yaitu virus HIV-nya. Apakah terinfeksi HIV apa enggak? Kalau memang terinfeksi HIV, itu kita lanjut untuk pengobatan HIV-nya dan IMS-nya. Bisa diterima jawabannya? Iya, Ibu, bisa diterima. Terima kasih. Sama. Baik, untuk pertanyaan pertama sudah terjawab ya, Nabila Nur Hidayati. Kita langsung beranjak ke pertanyaan yang kedua dari Fadil Prasetyo. Selamat pagi, saya Fadil. Izin bertanya, apakah penyakit IMS ini bisa datang dan hilang seperti pilek atau batuk? Untuk Ade Fadil, saya bantu jawab ya. Kalau IMS itu disebabkan oleh kuman, ya, bisa kuman, bakteri, virus. Nah, kalau untuk kuman dan bakteri ini tidak bisa hilang begitu saja. Harus dengan melalui obat, ya. Kenapa? Dan harus melalui pemeriksaan. Sebelum pemeriksaan biasanya kita lakukan konseling dulu. Konseling itu kita konsultasi ya. Resikonya dari mana? Apakah ada resiko apa tidak? Kalaupun tidak ada resiko, kita tetap kasih obat. Biasanya bentuknya sesuai dengan hasil laboratoriumnya. Kalau memang ada bakteri, kita obatin bakterinya. Kalau memang ada jamur, kita obatin jamurnya. Kalau memang ada virusnya, kita obatin virusnya. Tapi untuk HIV itu virusnya, pengobatannya tidak cukup sekali, itu biasanya untuk selamanya. Tapi kalau tidak hanya karena bakteri atau jamur, itu bisa diobatin pada saat itu juga. Bisa diterima jawaban yang kedua? Bagaimana, Kak Fadil Prasetyo? Sepertinya sudah bisa diterima ya, Kak ya. Kita langsung beranjak ke pertanyaan selanjutnya, ada dari Kak Fairuz Abril. Saya pernah mendengar bahwa obat PrEP dapat dikonsumsi untuk mencegah orang-orang berisiko tinggi tertular HIV. Seberapa efektifkah obat tersebut untuk mencegah orang beresiko tinggi tertular HIV? Bisa langsung dijawab. Ya, boleh saya jawab ya. Kalau ARV itu ya, antiretrovirus, itu adalah bukan pencegahan untuk yang resiko tinggi HIV. Tidak ya. Jadi tidak ada anjuran orang yang beresiko tinggi terinfeksi HIV untuk menggunakan ARV tersebut. Orang yang menggunakan ARV itu harus melalui banyak step by step-nya. Pertama pemeriksaan. Kalau memang dia benar-benar terinfeksi HIV, baru itu kita kasih ARV. Kalau tidak, kita tidak berhak memberikan itu obat ARV untuk siapapun, baik orang yang beresiko dia terinfeksi HIV kecuali atas indikasi dari dokternya. Itu biasanya untuk bayi-bayi yang baru dilahirkan
dari ibu hamil yang ibunya terinfeksi HIV, itu biasanya bayinya kita kasih obat ARV juga, itu adalah untuk pencegahan. Pencegahan penularan kepada bayi, tapi bukan pencegahan untuk orang-orang yang beresiko seperti orang-orang yang gonta-ganti pasangan ya, atau melakukan hubungan seks bebas, itu tidak dianjurkan untuk menggunakan ARV karena dianggap tidak efektif. Kecuali untuk bayi. Kalau untuk bayi yang baru lahir dari ibu yang terinfeksi HIV itu sudah memang harus dikasih ARV, itu adalah untuk pencegahan terhadap bayi tersebut dan sudah banyak hasilnya. Dari ibu hamil yang ibunya positif HIV, itu setelah bayinya dikasih ARV, itu bayinya setelah 1 tahun 1,5 tahun, 18 bulan itu baru bisa dicek, baru bisa ketahuan bayinya terinfeksi apa enggak, dan alhamdulillah sudah banyak yang bayinya sehat dan tidak tertular. Tapi kalau digunakan untuk orang-orang yang beresiko tinggi ya, yang orang-orang seperti seks bebas atau prostitusi, itu tidak dianjurkan sama sekali. Bisa diterima? Oke. Gimana Kak? Sudah ya? Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Arya Pradana. Izin bertanya Bu, bagaimana jika kita beristri lebih dari satu, apakah dapat berpotensi adanya IMS? Siapa tadi yang nanya? Siapa tadi yang nanya? Adik siapa? Kak Arya. Arya ya. Arya. Rupanya dia sudah berencana bagaimana nih ya. Mudah-mudahan enggak ya. Tapi bisa saya bantu ya. Jadi begini. Orang yang beristri lebih dari satu itu kalau memang yang semuanya bisa ketahuan dan bisa diperiksa semuanya sehat, itu tidak beresiko tertular infeksi IMS. Tapi kalau salah satu dari 3, umpamanya istrinya 2 ya, sama suaminya 1, jadi bertiga tuh. Jadi kalau seandainya salah satunya ada yang terinfeksi IMS, umpamanya suaminya, dia melakukan hubungan seks di luar yang 2 istrinya tadi. Nah, itu kan beresiko tuh. Nah, kemungkinan istrinya juga bisa beresiko terinfeksi IMS juga. Tapi kalau yang istrinya kedua-duanya tidak mempunyai resiko IMS dan suaminya juga tidak mempunyai resiko IMS, jadi tiga-tiganya aman. Tiga-tiganya aman, tidak beresiko IMS. Dengan syarat semuanya harus sehat. Artinya kalau salah satu ada yang kena IMS, berarti semuanya harus diperiksa IMS-nya supaya diobatin dan semuanya bisa sehat. Kecuali berhubungannya itu bukan pasangan sahnya, artinya kan dia tidak tahu, kita nggak tahu apakah dia sehat apa enggak dari IMS tersebut. Ya, jadi kalaupun memang beristri 2 itu bisa resiko IMS dan bisa juga tidak beresiko IMS. Ya, kalau bisa yang tiga-tiganya itu sehat, insya Allah kita akan beresiko IMS. Tapi kalau yang dia salah satunya mereka yang bertiga itu atau yang satu keluarga itu ada yang beresiko IMS, itu semuanya bisa beresiko kena IMS juga. Baik, bisa diterima ya Kak Arya Pradana. Jadi untuk amannya istrinya 1 aja Bu ya? Ya, betul. Tadi kan ada salah satu pencegahannya tuh setia kepada pasangan Kak Arya. Ya, jadi nggak usah banyak. Salah satunya setia kepada pasangan, itu salah satu pencegahan penularan IMS maupun HIV. Iya, nggak usah banyak. Jadi. Baik, langsung beranjak ke pertanyaan selanjutnya. Yaitu dari Anissa Paramudita. Bertanya, apakah berhubungan seks memakai kondom akan terjamin tidak menularkan penyakit kelamin? Atau bagaimana jika seseorang melakukan seks memakai kondom namun masih bisa tertular penyakit kelamin? Saya jawab ya. Menggunakan kondom itu adalah buatan manusia, ya. Bisa aja kondomnya bocor. Tapi memang salah satu cara pencegahan penularan HIV melalui hubungan seks itu adalah hanya dengan kondom. Hanya dengan kondom salah satu pencegahan penularan infeksi melalui hubungan seks. Kalau seandainya ada orang yang dia sudah menggunakan kondom,
tapi dia masih terinfeksi juga, mungkin cara penggunaannya yang nggak benar, atau memang kondomnya yang ada apa ya, atau dia bocor, atau dia sobek, seperti itu. Tapi memang salah satu pencegahan penularan penyakit yang melalui hubungan seks itu adalah sampai saat ini hanya dengan kondom, yang untuk pencegahan melalui hubungan seks. Karena kondom itu bisa mencegah, di samping mencegah penyakit, dia juga bisa mencegah kehamilan ya, merupakan kontrasepsi juga, tapi juga bisa mencegah baik penyakit yang HIV maupun IMS, itu bisa dicegah bagi yang beresiko tinggi dengan menggunakan kondom. Ya, kalau memang ada orang sudah menggunakan kondom, tapi masih terinfeksi juga, mungkin cara penggunaan kondomnya yang nggak benar. Atau mungkin sebelum dia menggunakan kondom, memang dia sudah terinfeksi IMS tersebut. Jadi, untuk salah satu pencegahan penularan penyakit yang melalui hubungan seksual sampai saat ini hanya menggunakan kondom. Itu jawaban dari saya. Bisa diterima ya Kak Anissa? Oke, kita beranjak ke pertanyaan terakhir nih Bu. Ya, silakan. Dari Yuliani. Apakah bisa dipastikan bahwa seseorang yang terkena IMS adalah orang yang melakukan hubungan seksual beresiko? Saya bantu jawab ya, saya jawab ya. Tadi sudah disebutkan ya, bahwa infeksi menular seksual itu bisa disebabkan karena berbagai macam ya. Bisa karena bakteri, virus, jamur, atau kuman. Nah, di samping salah satunya adalah mereka yang beresiko tinggi, ya, beresiko tinggi yang melakukan hubungan seks, itu yang kena IMS. Orang yang tidak melakukan hubungan seks juga bisa kena IMS dengan cara apa? Biasanya dari segi kebersihannya. Contohnya, mohon maaf ya, pakai celana dalam itu sehari hanya sekali, tidak ganti-ganti, itu sangat resiko sekali. Kenapa? Karena itu bisa nampung apa ya namanya kuman ya di celana dalam kita itu. Kalau kita tidak ganti-ganti itu bisa mengakibatkan IMS juga. Atau kita sering menggunakan apa namanya bagi perempuan ya, sering menggunakan panty liner. Nah, itu panty liner itu untuk kesehatan tidak dianjurkan. Kenapa? Apalagi panty linernya tidak ganti-ganti. Harusnya setiap 2 jam sekali itu ganti. Kenapa? Karena di situ dia menampung kuman, jamur. Nah, pada saat itulah kuman dan jamurnya akan menempel di sekitar kemaluan kita dan bisa mengakibatkan itu IMS juga. Ya, itu IMS bisa terjadi pada semua orang, baik yang sudah berumah tangga ataupun yang belum berumah tangga. Ya, untuk orang yang belum berumah tangga dan tidak pernah melakukan hubungan seks, itu bisa kena terjadi IMS, bisa karena jamur, itu biasanya dari segi kebersihan, ya. Kedua, dari orang yang belum berumah tangga tapi dia kena IMS, itu dia pernah melakukan hubungan seks. Biasanya pernah ya ada pasien ke saya, dia anak sekolah SMP. Saya waktu itu sangat geram sekali ya. Kenapa ya? Dia ngakunya kencingnya sakit. Katanya habis main bola ketendang temennya. Tapi keluhannya tidak seperti orang yang kena bola. Dia keluar cairan dan cairannya juga beda. Saya tidak begitu saya konseling, ternyata dia sudah pernah melakukan hubungan seks. Ya, itu untuk anak sekolah sangat-sangat riskan sekali ya adik-adik ya. Makanya untuk adik-adik semua yang belum menikah, jangan sampai melakukan hubungan seks. Di samping dia juga bisa mengakibatkan penularan penyakit, banyak penularan penyakitnya ya, bisa IMS, bahkan HIV juga. Saya tidak bosan-bosan memberikan penjelasan ya. Biasanya sebelum pandemi saya sering ke sekolah-sekolah memberikan sharing HIV dan IMS tersebut kepada anak-anak sekolah supaya mereka paham apa sih setelah kalau saya melakukan ini resikonya saya apa sih gitu loh. Yang
pertamanya itu resiko yang langsung ketahuan biasanya IMS. Yang kedua itu HIV. Kenapa? HIV itu timbulnya nggak saat itu, tapi timbulnya itu nanti 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ke depan baru akan muncul. Begitu digali, oh iya ternyata pada saat sekolah saya dulu pernah melakukan hubungan seks, saya main ke daerah mana, saya ditawarin gini, akhirnya saya mau. Itulah resikonya. Jadi semua orang, baik yang pernah melakukan hubungan seks maupun yang belum pernah melakukan hubungan seks, semua beresiko terinfeksi HIV. Makanya saya himbau untuk semua adik-adik ya, cara pencegahan tadi, pertama, tidak melakukan hubungan seks bagi yang belum berumah tangga, tidak saling setia bagi yang sudah berumah tangga, ya. Jaga kebersihan untuk yang belum berumah tangga dan belum tidak pernah melakukan hubungan seks. Jaga kebersihan sekitar alat kelamin kita, karena di situ sangat lembab ya, beresiko sekali. Untuk laki-laki juga, jangan terlalu pakai celana jeans terlalu kencang. Terlalu kencang itu bisa mengakibatkan penekanan juga dan bisa mengakibatkan IMS juga. Biasanya keluhannya dengan sakit kencing, ya. Seperti itu. Bisa diterima jawaban saya untuk pertanyaan yang terakhir ya tadi ya? Iya. Tapi ini ada 2 lagi Bu yang bertanya. Oh, gimana, boleh. Bu? Boleh. Dari Bayu Bagus Wicaksono, izin bertanya Bu, apakah langkah pemerintah tepat dalam melegalkan atau memperbolehkan kondom dijual untuk umum? Soalnya dengan kondom diperjualbelikan bebas, tingkat seksualitas di Indonesia meningkat. Gimana Ibu? Ya, kalau untuk masalah legalitas untuk kondom, itu sebenarnya gimana ya? Memang kondom itu diperjualbelikannya hanya untuk orang yang sangat-sangat membutuhkan. Contohnya, untuk orang yang berumah tangga. Dan orang yang berumah tangga itu, dia salah satunya beresiko terinfeksi penyakit. Umpamanya dia kena IMS atau kena HIV, memang itu harus menggunakan kondom. Nah, sebenarnya kondom itu memang tidak diperjualbelikan untuk anak-anak, masih anak-anak remaja ya, karena memang itu dikhususkan untuk orang-orang yang memang butuh buat demi kesehatannya, tapi bukan untuk menggunakan di luar yang seharusnya gitu loh ya. Jadi memang kondom itu dijual, tapi memang untuk diperuntukannya bukan untuk orang-orang yang mereka mau, tapi untuk orang-orang yang memang butuh buat yang sudah berumah tangga. Salah satunya memang beresiko. Kalau tidak disiapkan itu juga bisa menularkan ke yang lainnya juga. Sebenarnya kalau di puskesmas juga kita sediakan, tapi memang untuk khusus orang-orang yang kita indikasikan saja yang kita kasih. Oke. Langsung ya Bu ya ke pertanyaan terakhir. Ya, boleh. Terakhir ya, dari Herlina Yanti. Izin bertanya, jika ada ibu yang sedang meminum pil kontrasepsi tetapi sedang meminum obat ARV, apakah berakibat apa Ibu? Sebenarnya kalau untuk ARV itu tidak ada indikasi dengan pil KB ya. Jadi kalaupun dia untuk ibu hamil aja tidak masalah meminum ARV tersebut. Kenapa? Karena memang ARV itu beda ya, maksudnya untuk melemahkan virusnya tersebut. Jadi kalaupun ibu itu dia minum dengan pil kontrasepsi, pil KB, itu tidak masalah. Tidak masalah, tapi biasanya kita kasih jarak waktunya tidak berbarengan dengan ARV. Baik setengah atau 1 jam. Boleh mau pil kontrasepsi dulu atau ARV. Biasanya kita kasih cara-cara minumnya supaya tidak bentrok dengan obat yang 2 tadi. Kenapa? Karena memang dua-duanya harus tetap diminum. Pertama ARV, nggak boleh putus. Itu tetap harus diminum. Tidak boleh putus. Kenapa? Karena virusnya akan aktif lagi kalau kita putus ARV-nya. Kedua, alat kontrasepsi, pil KB juga kita tidak boleh putus. Kenapa? Kalau itu adalah alat kontrasepsi.
karena pil KB itu mesti diminumnya sama dengan obat ARV juga, mesti diminum setiap hari. Jadi, kalaupun ibu-ibu yang dia terinfeksi HIV dan minum kontrasepsi itu tidak bermasalah. Tapi biasanya kalau yang yang ibu-ibu kena HIV itu memang kita anjurkan untuk ber-KB supaya mengurangi pemeriksaan laboratorium dan yang lain-lainnya. Seperti itu ya. Ya, gimana untuk pertanyaan terakhir dari Kak Herlina Novianti? Sudah bisa diterima ya? Baik, mungkin kita sudah berada di sesi akhir acara ya Bu ya, karena semua pertanyaan sudah dijawab. Sebelum saya menutup acara webinar kali ini, izinkan saya untuk memberi kesimpulan dari materi infeksi menular seksual. Infeksi menular seksual ini adalah infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual, bisa melalui vagina, anus, ataupun mulut. Dan ada beberapa perilaku yang mempermudah penularan IMS, diantaranya yaitu berhubungan seks dengan tidak aman, ganti-ganti pasangan, prostitusi, anal seks, dan sebagainya. Dan ada macam-macam dari IMS sendiri, yaitu chlamydia, gonore, trichomoniasis, herpes genital, HPV, hepatitis, dan HIV. Saya berharap setelah webinar ini selesai, kita bisa lebih aware gitu terhadap kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual kita ya, demi menjaga generasi masa depan yang lebih berkualitas. Dan satu lagi, tadi mungkin pesannya untuk laki-laki ya Bu ya, untuk mencegah IMS ini menular, ya salah satu pencegahannya yaitu setia kepada satu pasangan aja Bu ya. Oke, mungkin terima kasih ya Ibu kepada Ibu Yayat yang telah berkenan memaparkan materi pada webinar pagi hari ini dan menjawab semua pertanyaan dari para peserta. Oke, untuk selanjutnya mungkin saya serahkan kepada MC. Terima kasih kepada teman-teman yang telah berkenan hadir dan menyimak webinar ini hingga selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Nida dan Ibu Ayat yang sudah menyampaikan materi hari ini tentang aksi bersama cegah infeksi menular seksual. Terima kasih banyak Ibu. Dan makasih juga untuk teman-teman yang sudah bertanya. Masya Allah ya, pertanyaannya banyak banget. Semoga jawaban dari Bu Yaya tadi juga bisa terus diingat dan bisa menjadikan diri kita juga lebih terjaga gitu dari penyakit-penyakit seksual kayak gitu. Karena ya tadi dampaknya bukan cuma ke yang mengidapnya, tapi bisa juga ke anaknya ketika memang dia mengandung dan melahirkan kayak gitu. Iya ya, mungkin itu merupakan sesi terakhir juga untuk webinar hari ini. Dan kita ada door prize untuk 3 pemenang yang beruntung. Cuma pengumumannya nanti disampaikan lewat WA group aja. Jadi untuk teman-teman jangan live WA grupnya dulu, tetap stay di sana karena nanti juga akan dibagikan e-sertifikat melalui email masing-masing. Nah, jika memang ada kendala terkait WA group ataupun emailnya nanti bisa komunikasikan dengan panitia. Ya. Oke. Mungkin itu aja pengumumannya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Alhamdulillah sampai akhir ini ada 66 orang yang stay di room ya. Oke, untuk menutup kegiatan webinar hari ini, mari kita membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan istighfar sebanyak-banyaknya untuk mungkin kesalahan saya dan juga kesalahan kita. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.
Dan oke, itu mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila dalam memandu acara ini banyak sekali kesalahan kata dan sikap saya selama ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman. Selamat Waalaikumsalam beraktivitas. warahmatullahi wabarakatuh. Boleh live silakan. Di mana, Mbak? Ada